Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga para penonton diberikan kesehatan semuanya dan juga bahagia selalu ya guys ya. Di kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Welcome to Punch. Sebelum menonton video ini, alangkah lebih baiknya menonton film aslinya dulu ya, karena ini mengandung spoiler. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya guys ya. Oke lanjut. Sebelum menonton, jangan lupa siapkan kopi dan udut. Lalu kencangkan celana dalam dan ambil posisi rebahan. Intro. Scene di awal film diawali dengan diperlihatkannya segerombolan perampok dengan setelan jas dan juga topengnya. Terlihat seperti mereka telah berhasil menguras isi dari bank tersebut. Secara bersamaan di tempat lain seorang detektif yang bernama Max memberitahu atasannya kalau Stringwood beraksi pada malam hari ini. Informasi tersebut dia dapatkan dari salah satu perampok yang diringkusnya. Sementara para perampok itu keluar dari dalam bank tersebut dengan membawa masing-masing tas yang berisi uang. Secara tidak diduga, Max muncul dan mengejar perampok itu sendirian. Meskipun Max sempat terkecoh, namun pada akhirnya Max dapat menemukan jejak dan memburu mereka lagi. Walaupun atasannya melarang sampai bantuan tiba. Namun Max tidak peduli, dan para perampok itu memilih jalan yang sulit dilalui oleh mobil. Max yang tersulut emosi langsung mengejarnya dan berlari membawa pipa besi. Tanpa diduga, Max berhasil memukul salah satu perampok yang sampai terjungkal dari motornya. Namun pada akhirnya Max harus tertembak oleh salah satu dari mereka. Anehnya, perampok tersebut malah membiarkan Max tetap hidup. Dia adalah Jacob Stringwood yang merupakan ketua perampok jahat yang jadi incaran kepolisian. Terutama Max yang sudah mengincarnya dari lama, namun selalu berujung gagal. Scene film berlanjut pada 3 tahun kemudian. Terlihat seorang pemuda dengan raut muka yang ketakutan dan luka tembak di perutnya. Dia adalah Ruan, yang merupakan anak dari Jacob. Saat pesawat ingin lepas landas, Ruan memutuskan untuk melompat turun. Kemudian dia menelpon ayahnya untuk meminta maaf atas kekacauan yang telah dia buat. Lalu dia mengatakan akan kembali ke Gregomar. Tubuh Ruan semakin melemah dan akhirnya terjatuh dan berhasil diringkus oleh polisi. Jacob merasa anaknya sedang dalam masalah besar. Scene film kembali pada Max yang masih dihantui oleh penembakan yang dilakukan oleh Jacob. Bagaimana tidak, kaki kanannya tidak dapat berfungsi secara normal karena insiden tersebut. Tak lama kemudian, Sarah, teman sekaligus rekan Max, datang menjemput Max. Diketahui Sarah mempunyai perasaan cinta pada Max, maka itu sangat peduli pada Max. Scene film berpindah pada Sarah dan Max yang membawa Dean yang diduga adalah tentara yang ikut dalam penyeludupan senjata ilegal, dan juga seorang tersangka pembunuhan seorang pemuda bernama Otis Blake. Setelah sampai, atasannya yang bernama Thomas dan Nathan, wakilnya, memerintahkan Max untuk melepaskan Dean karena pelapor sudah mencabut tuntutannya. Di kantor polisi, Max mendapatkan informasi dari Juka, rekan kerjanya, bahwa Ruan, anak Jacob, tertangkap di bandara seperti yang kita lihat tadi. Tak lama dari itu, Nathan menyuruh rekan-rekannya untuk menangkap Jacob di Islandia. Tapi Max merasa pesimis dengan penangkapan tersebut karena Nathan terlalu gegabah. Sebelum kabur, Jacob mengambil semua uangnya, tapi sebelum itu Jacob sudah memasang jebakan untuk menyambut kedatangan para petugas. Dan pada malam hari, penangkapan pun dimulai. Namun Jacob berhasil mengecoh dan berhasil kabur dengan mobilnya. Dan beberapa detik kemudian ledakan pun terjadi. Akibat kejadian tersebut, beberapa petugas harus meregang nyawa di tangan Jacob. Scene berpindah pada Max dan Sarah yang sedang berbicara dengan atasannya persoalan tentang Otis Blake dan Ruan karena dicurigai sangat berkaitan, dan Max juga meminta Ruan untuk dipindahkan ke rumah sakit umum agar memancing Jacob untuk keluar. Mendengar itu, Thomas menyetujuinya.
Di tempat lain, Jacob menemui teman lamanya yaitu Roy untuk memberitahu masalah anaknya kepada Jacob selama Jacob bersembunyi di Islandia. Dia mengatakan Ruan terlibat dengan seorang preman yaitu Otis Blake. Roy menambahkan kalau polisi akan terus menahan Ruan dan menggunakannya untuk memburu Jacob. Scene berpindah di rumah sakit di mana Max dan Sarah terlihat sedang mengawasi Ruan yang sedang dirawat. Pada saat bersamaan Jacob tiba, lalu tiba-tiba ada seseorang yang menanyakan ruangan pada Jacob. Dan sialnya, Jacob menunjukkan ruangan anaknya. Dan ketika orang tersebut masuk, para petugas langsung masuk dan menangkapnya. Dari keterangan orang tersebut, Max dan Sarah langsung menggeledah rumah sakit, tapi mereka tetap gagal untuk menemukan Jacob. Kembali pada Jacob yang memberitahu Roy bahwa ruangan itu dijaga ketat oleh Max. Kemudian Jacob bertanya di mana Gregomar, tempat di mana yang dikatakan anaknya, Ruan, sebelum pingsan. Kemudian Roy membawanya ke Gregomar yang merupakan sebuah hotel. Scene berpindah pada Max yang sedang dimarahi oleh Thomas akibat kekacauan yang terjadi di rumah sakit karena mengakibatkan kondisi Ruan semakin parah dan akhirnya meninggal dunia. Lalu Max meminta pada atasannya untuk merahasiakan kematian Ruan, tujuannya untuk memancing kembali Jacob. Thomas pun setuju, tapi dengan syarat hanya untuk beberapa hari saja. Roy dan Jacob tiba di hotel tersebut dan menemukan tas yang berisi uang. Lalu Jacob memerintahkan Roy untuk mempublikasikan pada umum bahwa Ruan menginap di Gregomar sebelum ditangkap. Untuk memancing pemilik uang tersebut datang karena Jacob ingin tahu siapa yang telah menembak anaknya. Scene berpindah pada Sarah yang memutuskan untuk memantau Dean, yaitu pelaku tersangka yang membunuh Otis Blake. Di sisi lain, Max menemui orang yang mencabut tuntutannya terhadap Dean. Namun pelapor yakin dia salah melaporkan orang dan Max tetap curiga terhadap Dean bahwa dia adalah pelakunya. Tak lama juga rekan Max menelpon dan memberitahu bahwa Ruan pernah menginap di Gregomar sebelum ditangkap dan Max pun berangkat. Kembali pada Jacob yang melihat bahwa ada beberapa orang yang datang untuk mencari uangnya di Gregomar. Tanpa basa-basi, Jacob langsung menembak mereka. Pada saat yang bersamaan, Max pun tiba. Jacob berhasil kabur dan Max mengejarnya namun tidak kuat karena kaki kanannya. Kemudian Max kembali dan menemukan kacamata penyusup yang berhasil kabur. Scene film kembali berpindah pada Sarah yang mengikuti Dean sampai ke terminal tempat Dean bekerja. Tepat setelah Dean pergi, Sarah berhasil merayu si penjaga dan mendapatkan nomor kontainer yang akan dikirim oleh Dean. Sarah langsung mencari kontainer tersebut, namun Dean muncul dan mencekik Sarah hingga tewas. Scene kembali kepada Max yang mengunjungi Thomas di tempat Robert Westman yang sedang berkampanye di sana. Dia berpapasan dengan seorang wartawan bernama Jane yang ingin bergabung dengan Max, namun Max menolaknya. Max bertanya pada Thomas karena yang datang ke Gregomar adalah para polisi dan Thomas menjawab bahwa sebagai usaha untuk mencari tahu dan menangkap Jacob. Namun Max bertanya lagi kenapa ada 2 orang polisi dari divisi lain yang terlibat dan mereka memilih kabur padahal Jacob buronan yang mereka cari ada di sana. Mendengar itu Thomas nampak keheranan dan mengatakan dia tidak tahu menahu dengan adanya keterlibatan 2 polisi dari divisi lain tersebut. Lalu Thomas kemudian menyuruh Max untuk mencari bukti tentang polisi tersebut, sementara dia akan mengawasi Nathan yang ternyata ikut berada di dalam Gregomar pada malam hari itu. Max memerintahkan juga untuk mencari tahu Sarah karena handphone yang digunakan oleh Sarah sangat sulit untuk dihubunginya. Di sisi lain, Jacob menghubungi Nathan lantaran dia tidak tahu masalah apa yang dia alami Ruan sehingga ditangkap. Kemudian Nathan mengaku pada Jacob kalau dia tahu siapa yang menembak anaknya dan dia lalu mengajak Jacob untuk bertemu di sebuah klub. Scene berpindah pada Dean yang meletakkan mayat Sarah di apartemennya Max. Sebelum Jacob bertemu dengan Nathan, Roy sudah meletakkan sebuah pistol di bawah meja klub tersebut untuk berjaga-jaga. Max yang sedang berada di Gregomar diberitahu Thomas bahwa Nathan akan bertemu dengan Jacob dan langsung memberikan alamat klub tersebut.
Jacob kemudian datang ke klub tersebut dan Nathan dengan Dean sudah bersiap menyambut Jacob. Di sini kita tahu bahwa Nathan dan Dean bekerja sama. Di sisi lain, Max pun datang dan mengendap dari belakang. Max dan Jacob kembali bertemu. Setelah sekian lama tanpa basa-basi, Max langsung menembaknya. Di tengah itu, Dean dan Nathan muncul dan menyerang Max dan juga Jacob. Jacob berhasil meraih senjata di bawah meja dan menembak Nathan hingga tewas. Setelah itu Jacob membantu Max dan menyerang Dean. Mereka berdua masuk ke dalam mobil yang dibawa oleh Roy. Dan di dalam mobil, Jacob dan Max bergelut ria. Namun ujungnya Max tetap kalah. Lalu Jacob memaksa Max untuk membawa Jacob ke rumah sakit menemui Ruan. Max selalu membawanya dan Jacob menangis mengetahui anaknya telah tewas. Lalu Max tersenyum puas. Sialan juga si Max. Lanjut. Jacob yang kesal langsung menodongkan pistolnya karena emosi, namun dia harus membatalkan niatnya untuk sekali lagi. Saat keluar, Juka melihat Jacob bersama Max. Juka mengatakan bahwa mereka menemukan mayatnya Sarah di apartemennya Max. Saat Juka ingin menembak Max, Max melakukan perlawanan dan Jacob langsung membawa Max pergi. Di dalam mobil, keduanya terasa sangat terpukul karena kehilangan orang yang mereka sayangi. Max kehilangan Sarah dan Jacob kehilangan anaknya yaitu Ruan. Di sebuah tempat yang sepi, Jacob bertanya siapa yang telah membunuh anaknya. Lalu Max malah balik bertanya, kenapa Jacob tidak membunuhnya 3 tahun yang lalu saat di terowongan? Lalu Jacob menjawab, untuk apa aku membunuhmu? Dan Max langsung menjawab bahwa yang membunuh anaknya yaitu adalah Otis Black, yang kemungkinan besar Thomas, atasannya, dan juga Dean ikut terlibat. Max menyadari itu semua saat di rumah sakit melihat alamat yang ditulis oleh Sarah di tangannya. Alamat itu adalah alamat kontainer milik Dean bekerja dan di mana Otis Black ditemukan tewas. Max bersedia membantu Jacob dan setelah selesai Max akan menjebloskan Jacob ke penjara. Scene pun berpindah pada Dean. Sesampainya Dean di rumah neneknya, ternyata Max, Jacob, dan Roy sudah ada di sana dan mengancam neneknya tersebut. Mereka berpura-pura menjadi temannya Dean, dan Max memaksa Dean untuk memanggil Thomas atasannya. Tapi Dean menolak karena Dean yakin Max dan Jacob tidak akan berani membunuh nenek tua. Namun saat Roy ingin menembak si nenek, baku tembak pun terjadi. Dan pada akhirnya Dean berhasil diringkus dan dengan terpaksa harus menelpon Thomas dan menyuruhnya datang ke tempat kontainer tersebut. Roy lalu menyuruh Jacob dan Max untuk pergi dan dia tetap tinggal di sana. Thomas pun cemas kemudian bertanya pada Jane tentang Dean yang ingin mengajaknya bertemu. Thomas juga mengatakan bahwa proyek kecilmu sudah hancur berantakan. Dan telah banyak orang tewas demi memajukan kampanye Robert's Men. Dan Thomas meminta pertanggungjawaban pada Jane, tapi Jane justru malah lepas tangan dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mau terlibat apapun lagi dengan Thomas. Tepat setelah Thomas pergi, Jane menelpon seseorang dan mengatakan sepertinya kita dalam keadaan yang serius. Thomas pun datang ke tempat tersebut, namun sesampainya di sana Thomas langsung diserang. Max memaksanya memberitahu tentang apa semua ini. Karena masih saja bungkam, Jacob langsung menembak lengannya. Diketahui bahwa Otis Black dan Ruan datang ke sana untuk membeli senjata ilegal. Tanpa sengaja, Otis Black melihat Nathan dan Harvey di sana. Otis Black yang merupakan mantan seorang napi mengenal jelas wajah polisi tersebut. Nathan dan Harvey berpura-pura menjenguk Otis Black dengan membawa tas berisi uang, agar pemuda itu tidak membeberkan mereka berdua kalau ikut menjual senjata ilegal tersebut pada publik. Pada akhirnya, Otis Black berhasil dibunuh, sementara Ruan berhasil kabur dengan membawa uang sogokan tersebut. Uang itu rencananya akan dipakai untuk kampanye hitam untuk seorang calon gubernur, Robert Mans, yang sebelumnya telah kita lihat di scene film. Dan skandal senjata tersebut digunakan untuk menjatuhkan lawan politiknya dengan mengkambing hitamkan mereka. Sementara Kincraft, perusahaan besar yang mendukung Robert Mans, secara diam-diam menjadi pemasok senjata ilegal.
Dan sementara Thomas dijanjikan akan dijadikan komisaris. Wow. Tak lama berselang, pasukan yang dikirim King Kret datang menyerang Max. Dalam penyerangan tersebut, Max tertembak tepat di bahunya. Saat Dean muncul dan hendak menembak Jacob, Max muncul dan menembak Dean hingga tewas. Sementara Thomas mencoba untuk kabur hingga pada akhirnya Jacob menembak Thomas tanpa ampun hingga tewas. Max berminat membalaskan dendamnya kepada Jacob, tapi entah kenapa dia membiarkannya melarikan diri dan para polisi pun datang meringkus Max. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton alur cerita film dari Bos Mimin ini. Semuanya memang berjalan dengan mulus jika memang dilaksanakan dengan serius, tapi pada ujungnya sejauh mana tupai melompat pasti juga akan jatuh pula. Semuanya demi harta dan tahta dan juga jabatan semata. Anjay. Oke, see you the next time.